Menulis riwayat hidup, sebelum kita mempelajari semuanya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Nah, di sini ada contohnya nih, riwayat hidup tentang Dedi Irwan, umurnya 12 tahun, tempat tanggal lahir, diisi nama kota sama tanggal lahirnya. Jakarta, 17 Agustus 2006. Bangsa, warga negara Indonesia. Alamat ini diisi dengan nama jalan, Jalan Sejahtera nomor 115 Cibubur, Jakarta. Menerangkan dengan sesungguhnya. Nah, isi Dedi Irwan ini pendidikannya TK Melati dari tahun 2011 sampai 2012. Dan yang kedua SD Erlangga dari tahun 2013 sampai sekarang. Nah, di sini juga Irwan menjelaskan tentang prestasinya. Dia pernah juara 1 lomba cerdas cermat IPA tahun 2018. Kemudian pernah juga juara 2 lomba puisi tahun 2018 dan juara 1 lomba bulu tangkis tingkat kecamatan tahun 2018. Kegiatan yang diikuti di sekolah, dia sebagai anggota koperasi sekolah dan sebagai anggota UKS. Jangan lupa di bawah daftar riwayat hidup harus ada nama kota dan tanggal penulisan serta nama lengkap, dan kalau bisa dibubuhi oleh tanda tangan. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang harus ditulis dalam riwayat hidup? Ada 5 nih. Yang pertama, identitas diri, meliputi nama, usia, alamat, tempat, dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Kemudian yang kedua, riwayat pendidikan, merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Kemudian yang ketiga, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Ini meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Kemudian yang keempat, prestasi, meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Dan yang kelima, keterampilan atau kemahiran, berisi daftar keterampilan yang dimiliki, seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menulis daftar riwayat hidup. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya, karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidupmu, kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah diraih selama sekolah, data orang tuamu, ataupun keterampilan yang dimiliki. Setelah nanti kalian dapat menulis daftar riwayat hidup, kalian juga harus bisa menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Nah, dalam pembahasan kali ini, riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Perhatikan contoh berikut. Ini Bapak akan mencontohkan cara menyampaikan riwayat hidup secara lisan ya. Di sini ada Beni Maulana ya. Riwayat hidupku. Saya Beni Maulana.
Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah, Blok D4 nomor 7, Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Nah, begitulah cara pembacaan secara lisan atau menerangkan riwayat hidup kita. Jadi sampaikan dengan sejelas-jelasnya, sampaikan dengan sebaik-baiknya apa yang ada di daftar riwayat hidup kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dari materi pembelajaran bahasa Indonesia ini. Ada 2 tugas ya nak. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Nah, dan jangan lupa kita akan coba menulis daftar riwayat hidup sendiri. Nah, di sini Bapak ambil dari buku tema 5, subtema 2. Nanti ada formatnya. Kalian tinggal mengisi saja dengan data pribadi kalian masing-masing. Dari mulai alamat, nama, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, warga negara, agama, kemudian bidang yang diminati. Saya berminat di bidang apa? Apa itu olahraga, seni, ya. Kemudian riwayat pendidikan. Kalau pernah masuk TK boleh ditulis nama TK-nya. Dan sekarang karena kita masih bersekolah di sekolah dasar, jadi ditulis secara jelas ya nama sekolah dasar kita. Kemudian ekstrakurikuler dan kursus yang pernah atau yang sedang kita laksanakan pada saat ini. Kemudian kecakapan itu keahlian kalian. Apakah kalian ahlinya olahraga, atau ahlinya broadcast, atau ahlinya kesenian, atau ahlinya tari, dan lain sebagainya. Kemudian kamu juga harus bisa nih menjelaskan kesimpulan tentang sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh kalian masing-masing, ya. Boleh dibuat kalimatnya sebagus mungkin. Kemudian tugas yang kedua, ayo kalian buat video untuk menceritakan riwayat hidupmu secara lisan, ya. Nanti kamu ceritakan riwayat hidup kalian masing-masing berdasarkan daftar riwayat hidup yang kalian buat. Demikianlah penjelasan materi kali ini. Apabila belum paham atau ada yang belum mengerti, silakan diputar ulang video ini. Dan jangan lupa untuk tugas yang telah kalian kerjakan, jangan lupa untuk dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua.